Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh, lemes ya pemuda. Lebih semangat lagi. Haleluya. Wah, puji nama Tuhan ya. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang melalui Ibu Gembala di tempat ini dan Bapak Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala juga melalui pengurus Ketua pemuda yang ada di tempat ini boleh mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yosua Sembiring Meliala. Mungkin ada yang gak kenal, tapi sebagian juga ada yang kenal karena saya juga berasal dari gereja ini. Puji nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya beri judul Christ Center Perspective ya. Mungkin kelihatan di Christ Center Perspective atau perspektif berpusat pada Kristus ya. Sebenarnya tema yang diberikan kepada saya di bawahnya yaitu faith in the midst of fear atau iman di tengah ketakutan. Ya, iman di tengah ketakutan. Hari-hari ini ya, siapa yang enggak mengalami yang namanya ketakutan? Siapa yang enggak mengalami namanya kekhawatiran? Tidak ada alasan untuk orang tidak merasa takut. Setiap orang punya ketakutan masing-masing. Setiap orang punya situasi buruk masing-masing. Mungkin di luar terlihat senyum, terlihat manis, terlihat berjalan baik-baik saja. Tapi gak ada yang tahu di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, punya situasi buruk, punya permasalahan masing-masing. Ya. Mungkin ada perselisihan, ada rasa benci, rasa iri yang mungkin seringkali kita nggak mau mengakuinya kalau kita punya itu. Kita ngerasa, kita bilang ke diri sendiri ya, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya tetap datang ke gereja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berjalan, bekerja dengan biasa. Saya tetap belajar yang lagi studi ya. Saya tetap berpacaran dengan baik-baik saja. Tetapi mungkin di balik semuanya itu teman-teman punya rasa satu di titik hati terdalam teman-teman memiliki keterpurukan masing-masing. Keterpurukan masing-masing ya. Tapi boleh pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita sama-sama belajar. Bagaimana kita memandang segala sesuatu sesuai cara pandangnya Kristus. Ya, katakan bersama saya cara pandang Kristus 2, 3. Cara pandang Kristus. Sekali lagi, cara pandang Kristus 2, 3. Cara pandang Kristus. Perspektif yang berpusat pada Kristus menghasilkan iman di dalam atau di tengah-tengah keterpurukan. Iman di tengah-tengah ketakutan. Iman di tengah-tengah kekhawatiran, teman-teman. Ya. Dan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya rindu kita bergantian membaca. Saya ayat 4, teman-teman ayat yang ke-5, begitu seterusnya, dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bersama ayat 9, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin.
Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya. Satu peristiwa di mana di tengah-tengah jemaat Filipi, kalau teman-teman tahu pada zaman itu, ya, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mungkin bisa dikatakan mengalami kesengsaraan. Kalau dibandingkan kita hari-hari ini jauh, teman-teman. Yang mereka alami ketakutan akan kematian, benar-benar dieksekusi, ya. Dan Paulus sedang dipenjara, mengirimkan satu surat dari suratan Filipi ini untuk jemaat-jemaat di Filipi, untuk menguatkan setiap jemaat dan untuk memberikan nasihat bagaimana memandang segala sesuatu dalam perspektif Kristus, dalam perspektif Injil. Karena bagaimana kita menghadapi masalah itu kita harus tahu dengan cara bagaimana kita memandang masalah itu. Ketika kita memandang masalah adalah satu batu sandungan, teman-teman, ya kita akan mudah jatuh. Tetapi kalau kita lihat masalah adalah sebagai batu loncatan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang next level. Pribadi-pribadi yang naik, levelnya naik, teman-teman. Tidak stagnan di tempat yang sama. Ketika keadaan yang sama tetapi dilihat dengan cara pandang yang berbeda bisa mengubah segala sesuatu. Mengubah respon kita. Cara kita untuk mengatasi masalah. Atau kita memilih lari dari masalah. Cara kita berdoa juga berubah, teman-teman. Kita berdoa menjadi orang-orang yang seakan-akan kurang percaya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Seakan-akan kurang percaya dengan kuasa Tuhan. Cara pandang adalah satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan cara pandang ini bisa mengubah pengalaman kita bersama Kristus. Kita datang ke gereja bukan lagi untuk transaksional. Tuhan, saya mau datang ke gereja asal saya dapat berkat. Tuhan, saya mau datang ke gereja asal saya dapat jodoh misalnya. Tuhan, saya mau datang ke gereja asal Tuhan menjawab doa-doa saya. Ini pengalaman bersama Tuhan, berdoa. Tetapi kita lebih dibawa naik level, lebih dewasa lagi. Kita tidak lagi berdoa dengan hal-hal yang transaksional. Seakan-akan Tuhan itu dukun, teman-teman. Kita mau bayar Tuhan, semakin banyak persembahan kita, semakin banyak perpuluhan kita, Tuhan harus jawab doa saya. Semakin banyak saya berpuasa, semakin banyak saya melayani, semakin banyak saya datang ke gereja. Tuhan, aku ini anakmu, ya. Kita selalu menuntut. Tetapi kalau kita belajar cara pandang Kristus, cara pandang, sehingga kita dapat lewati ketakutan, permasalahan hidup, kekhawatiran dengan benar, dengan Roh Kudus dan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Teman-teman, ini bukan hal yang sepele. Karena saya juga mengalaminya. Sebelum saya bertobat, sebelum saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. By the way, FYI ya, for your information. Saya anak pendeta, bukan FYP, kebanyakan lihat TikTok ini. Saya anak pendeta, dari kecil dengerin firman, teman-teman. Tapi saya ingat di gereja ini adalah satu waktu di mana saya mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen, KTP Kristen, anak pendeta tidak menentukan teman-teman sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menentukan teman-teman sendiri, hati teman-teman mau gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, aku Kristen puluhan tahun, teman-teman boleh katakan itu. Tapi ternyata di dalam hidup teman-teman tidak ada perubahan. Saya katakan mungkin teman-teman belum benar-benar percaya dengan Kristus. Karena saya mengalaminya, teman-teman. Ketika saya ingat di atas itu ya, di tempat ini saya ngerasakan hadirat Tuhan. Saya
mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya memutuskan hari itu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak bersendiri, saya bersama teman saya ada yang di tempat ini ya, Saudara Antoni. Bersama-sama kita mau maju, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Kristus, sudut pandang kita sama-sama sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dari Senin ketemu Senin, teman-teman datang ke tempat ini. Kaum wanita pun datang, teman-teman ya, waktu itu. Luar biasa. Tetapi itu bukan karena didorong. Bukan karena saya anak pendeta, sekali lagi. Tapi karena sudut pandang saya diubah oleh Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya dan teman-teman. Tuhan sudah terlebih dulu mati. Bayangkan bayangkan pribadi Allah yang mulia, nyaman, ya, di surga sana, suci, kudus, mau menjadi seorang manusia. Tidak berhenti di dalam menjadi seorang manusia. Dia menjadi hamba, dikatakan firman Tuhan. Bahkan dia rela taat sampai mati. Untuk siapa? Untuk saya, untuk teman-teman. Untuk saya yang tidak layak sama sekali diselamatkan. Untuk saya yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Untuk saya yang seringkali malas baca firman Tuhan. Malas berdoa. Ketika saya renungkan itu, teman-teman, sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Papa saya sudah meninggal, ya, kena COVID-19. Saya ngerawat juga sebelum meninggal, bawakan oksigen. Dan ketika detik itu saya paham betapa berharganya setiap hembusan nafas yang saya tarik. Karena saya bayar itu, hembusan nafasnya oksigen yang diperbantukan untuk papa saya. Bagaimana cara pandang kita menentukan pengalaman kita, respon kita untuk menghadapi setiap masalah. Sekarang pertanyaannya, next slide. Ya. Sebelum masuk pertanyaan, ada satu quote menarik, ini saya ambil dari Instagram teman-teman, dari Trust God Bro, kalau mungkin ada yang tahu teman-teman. Ya, God may not leave you out, but He will bring you through. Mungkin Tuhan gak mau bawa kita keluar langsung dari masalah kita, dari beban hidup kita, dari permasalahan hidup kita. Tetapi satu yang saya yakin dan percaya, Dia pasti akan bawa kita, menemani kita, menyertai kita, melewati masalah itu. Supaya Pak menjadi pribadi yang dewasa, bertumbuh. Karena kalau anak kecil teman-teman ada masalah sedikit nangis, ya kan, diangkat masalahnya. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, SMP, SMA mungkin, kalau yang remaja ya, kalau pemuda udah menghadapi kuliah atau pekerjaan seperti itu. Apa teman-teman nangis nggak mau kuliah, atau teman-teman nangis nggak mau kerja terus pulang ke rumah, dipupuk sama mama? Enggak kan? Tapi Tuhan mau bawa kita untuk menjadi dewasa di dalamnya. Teman-teman tahu cerita seorang Ayub yang hartanya tiba-tiba langsung blas habis. Tiba-tiba sakit keras, istrinya ninggalkan dia, ngomong kutuki Tuhanmu dan matilah. Satu pribadi yang diajarkan bahwa Tuhan itu kalau mau ngubah situasi keadaan luar hidup kita, Dia ngubahnya tinggal kayak seperti ini teman-teman, membalikkan telapak tangan. Tetapi tujuannya Tuhan mengubah situasi di luar kita adalah Dia mau mengubah hati kita. Sehingga Ayub bisa katakan dia murni. Tuhan sudah bakar seperti emas, semakin murni. Dan dia bisa katakan, dulu aku mengenal Allah karena kata orang, tapi sekarang aku mengenal Dia secara pribadi, teman-teman. Sudut pandang adalah hal yang penting.
cara berpikir kita. Cara berpikir Kristus, cara berpikir Injil, teman-teman. Kalau kita nggak baca Alkitab, gimana punya cara berpikir yang berbeda? Sehingga mulailah kita, ayo hari lepas hari baca kebenaran firman Tuhan. Yang sudah kendor, dikuatkan lagi. Semakin baca firman Tuhan. Dan firman itu yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Yang memberkati kita, tidak hanya berkat-berkat jasmani semata, tapi berkat surgawi itu turun atas kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dalam perspektif Kristus? Ada 3B di sini, teman-teman. Yang pertama bersukacita, yang kedua berusaha tenang, dan yang ketiga kita belajar percaya. Ya. Kita masuk poin yang pertama, bersukacita. Saya bacakan ayat yang keempat sekali lagi di Filipi pasal yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di dalam Filipi, teman-teman, banyak sekali kata-kata bersukacitalah, tapi ini adalah salah satu ayat yang dikatakan 2 kali, sehingga penekanan Paulus kepada jemaat lebih kental di ayat ini, teman-teman. Kalau teman-teman menghadapi masalah, duka dan lain sebagainya, tiba-tiba teman saudara di sebelah saudara, udah bersukacita, udah Tuhan pasti tolong. Mungkin teman-teman kalau responnya yang dulu mungkin bisa katakan, iya kamu gak pernah ngerasakan yang aku rasakan. Ya kehidupanmu baik-baik saja. Tetapi yang mengatakan ini kepada jemaat di Filipi adalah seorang Paulus yang penderitaannya jauh lebih berat daripada jemaat di Filipi. Dia di penjara, gak tahu dia keluar itu bakalan mati atau enggak. Dia difitnah di luar itu oleh pengajar-pengajar nabi-nabi palsu. Tetapi dia kasih surat yang luar biasa. Bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacita. Paulus memiliki sudut pandang Kristus, sudut pandang yang injili. Dikatakan di quote di atas ya, sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan. Bukan selalu pada perubahan keadaan yang dia mungkin lakukan. Tadi kita sudah mendengar contoh seorang Ayub. Kalau kita boleh baca ya, Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Kalau teman-teman perhatikan rentetan ceritanya, Ayub dikatakan pulih itu sebelum Ayub diberkati dengan berkat-berkat jasmani. Dari ayat ini kita mengambil poin penting. Bahwa Tuhan itu mengubahkan hati Ayub. Memulihkan Ayub dari dalam. Bukan dari luar. Harta, benda, pekerjaan, karir, jodoh, dan lain sebagainya. Bukan sumber sukacita yang kekal untuk manusia. Baru-baru ini mungkin yang suka penggemar K-pop Korea tahu ada yang baru bunuh diri. Seorang aktris cantik, ya tentunya juga berduit, punya popularitas, tapi seakan-akan tidak punya harapan. Koko saya yang kandung di satu negara Cina, di dekat Shanghai, teman-teman, kuliah S3, ambil PhD di bioteknologi. Dia cerita kepada saya, Yosua, di sini pengharapan itu hanya ada di satu hal yang bersifat sementara. Sehingga gak heran banyak orang yang gak lulus ujian bunuh diri, gak lulus pekerjaan bunuh diri, gak bisa dapat ini itu yang bersifat materi bunuh diri. Karena apa? Pengharapan mereka di sesuatu yang bersifat sementara.
sukacita mereka dinilai di satu hal yang sementara, teman-teman. Tapi kita lihat dari perspektif Injil. Bersukacita senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu perintah dari seorang Rasul Paulus yang mengabarkan Injil sebisa dia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyentuh hatinya. Teman-teman, bukan berarti saya minta teman-teman di sini semua, wah berhenti bekerja, berhenti sekolah, masuk sekolah Alkitab semua. Enggak, teman-teman. Tapi mungkin saya jelaskan di besok sesi 1. Mungkin teman-teman mau datang, boleh datang. Ya, bahwa di dalam setiap keadaan kita, setiap pekerjaan kita, sekolah kita, pekerjaan kita, pacaran kita, keluarga kita, Tuhan adalah yang terutama. Sehingga sukacita itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Perspektif dalam Kristus adalah bersukacita di dalamnya. Bukan tentang keadaan dari dalam, tetapi perubahan keadaan yang dia mungkin lakukan, tapi dari kedaulatan dia atas segala masalah kita. Kita bisa katakan masalah kita besar, tapi Allah kita jauh lebih besar. Amin. Kayaknya kurang percaya di sini ya. Amin. Sukacita yang dihasilkan bukan dari sukacita mengubah keadaan kita, tapi sukacita itu dari dalam. Kalau nggak percaya, coba lakukan. Ketika teman-teman terpuruk, tidak punya teman, ditikam dari belakang, mengalami permasalahan, tekanan silih berganti, dari dosen mungkin, dari teman, dari orang tua, dari pacar. Coba duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nanti di poin yang ketiga kita belajar tentang permohonan, doa, dan ucapan syukur. Sukacita yaitu di ayat yang ke-9, ayat 89 mengatakan melampaui segala akal akan datang buat teman-teman. Amin. Karena kita punya perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Itu tadi kita belajar dari Ayub. Lalu yang kedua, apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah memiliki perspektif Kristus? Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki perspektif Kristus? Kita akan melakukan satu usaha, berusaha tenang. Ayat yang kelima katakan seperti ini ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Loh, gak ada hubungannya ini ya. Seakan-akan tidak ada hubungannya. Kalau dalam bahasa asli teman-teman, kebaikan hati ini bukan merujuk pada pemberian sesuatu kepada orang lain, melainkan kita berpikir panjang dalam menyikapi suatu persoalan. Kalau dalam bahasa Inggris atau NIV dikatakan gentle spirit atau gentleness. Kalau RSV forbearance ya. Teman-teman punya satu ketahanan. Sehingga teman-teman bisa berusaha tenang dalam segala kondisi. Dan kekuatan teman-teman ini, sikap yang bearance ini ya, memiliki ketahanan ini, dapat diketahui semua orang. Oh iya, dia sabar ya, anak Tuhan. Dia punya kepala yang dingin ya, anak Tuhan. Karena apa? Kita mengerti penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi. Kita memahami Tuhan punya rencana ketika saya menghadapkan ini. Tuhan punya rencana ketika Tuhan menghadapkan saya dengan hal ini. Tuhan punya rencana yang indah nanti ketika saya menghadapi hal ini. Dan dikatakan di ayat yang kelima tadi ya, yang kelima B, Tuhan sudah dekat. Bukan berarti Tuhan sudah dekat ini bicara tentang kedatangan Tuhan, bukan teman-teman. Tapi Tuhan sudah dekat ini bicara tentang kedekatan Tuhan pada kita. Tuhan sudah dekat ini bicara tentang penyertaan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi, teman-teman.
Tuhan dekat berarti dia menyertai kita. Tuhan sudah dekat berarti dia sekarang akan bertindak. Kita tidak sendirian. Allah sedang mengontrol keadaan kita. Kalau kita percaya dia Tuhan yang berdaulat, kalau kita tahu kita anak-anaknya, kita akan tahu ada sesuatu di balik ini. Bahkan kita tahu ada akhirnya. Meskipun kita nggak nonton sampai akhir, tapi kita pasti tahu akhirnya happy ending. Makanya di Roma 8 ayat 28 atau 26 ya, segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita. Orang-orang yang percaya mendatangkan kebaikan, teman-teman. Bukan berarti segala sesuatu itu yang enak-enak saja. Wah, berkat, saya baru lulus dengan nilai yang baik, baru kesaksian. Saya lulus dengan nilai yang baik, saya baru punya pacar, saya baru diberkati, saya baru goal, memiliki satu goal dan tercapai goal itu. Lalu kita baru kesaksian. Tidak, teman-teman. Di situasi yang sulit sekalipun, Tuhan mau mendatangkan kebaikan. Contohnya apa? Memproses hidup kita. Menjadikan kita tahan banting, menjadikan kita pribadi-pribadi yang dewasa. Tidak hanya secara fisik tetapi secara rohani. Mental kita mental baja. Tuhan mau segala sesuatu itu dipakai untuk setiap kita menjadi kebaikan. Karena dia punya rencana yang indah buat setiap kita di tempat ini. Ya teman-teman, Tuhan dekat berarti dia menyertai kita. Tuhan sudah dekat. Ya, kesadaran tentang siapa yang memegang kontrol atas hidup kita ini akan menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Kita tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah jengkel atau putus asa karena meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Bentrokan itu sudah biasa dan harus terjadi untuk proses kita, apalagi bergereja. Apalagi melayani, teman-teman. Kalau nggak ada gesekan malah aneh. Ya, karena di situ letak prosesnya. Tetapi maukah kita mengendalikan Tuhan? Karena kita sudah tahu dia mengendalikan keadaan. Dia mau proses pribadi lepas pribadi. Sehingga kita tetap berusaha tenang, bisa menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam kondisi apapun. Makanya di ayat 7 sampai yang ke-9 tadi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahkan dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu diperintahkan untuk kita pikirkan. Karena apa? Kita sudah jadi pribadi yang selalu berusaha untuk tenang. Bear and study. Ya. Karena apa? Kita punya sudut pandang Allah. Sudut pandang Injil. Seperti itu teman-teman. Kita akan melihat kembali kepada Injil yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Dia sudah mati. Dia sudah jadi manusia taat sampai mati. Buat kita yang tidak layak untuk sebenarnya menerima keselamatan itu teman-teman. Sehingga situasi apapun, ada orang yang menyakiti kita, kita ingat ada Injil. Dan ini saya alami teman-teman. Saya punya seorang yang saya sangat kasihi. Bahkan sampai sekarang saya masih berproses, saya masih bergumul teman-teman. Di dalam kesabaran, mengasihi seperti kasih Kristus itu gak mudah. Kalau teman-teman mengasihi orang yang mengasihi saudara itu mudah. Kalau teman-teman mengasihi orang yang memberkati saudara, ngasih uang saudara itu lebih mudah. Saudara mengasihi orang-orang yang dekat sama teman-teman karena ada timbal balik itu mudah. Tapi pernah teman-teman mikir sudut pandangnya Allah, mengasihi orang yang tidak mengasihi saya. Mengasihi orang yang tusuk saya dari belakang. Mengasihi orang-orang yang jahat kepada saya. Bukan satu perkara yang mudah.
tapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Ketika kita punya cara pandangnya Tuhan dan ikut pada kebenaran firman Tuhan, kita akan dipakai menjadi pribadi yang tenang menghadapi segala sesuatu. Dan yang poin yang ketiga, dan ini satu poin yang terakhir, sebelum masuk poin itu, saya mau katakan, kita sama-sama katakan bersama-sama dengan saya ya. God's timing not mine. 2, 3. God's timing not mine. Sekali lagi, God's timing not mine. God's timing not mine. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ketika kita paham perspektif ini, kita selalu tenang dalam segala kondisi. Karena kita tahu, bukan waktunya saya, tetapi waktunya Tuhan. Kita tidak jadi pribadi yang gegabah mengambil keputusan. Ya, beberapa hari yang lalu saya menghadapi satu pengerja yang gegabah gitu. Keluar dari grup keluarga muda, langsung heboh ya keluarga muda itu. Kenapa? Tidak menguasai diri. Malah yang gak enak itu yang jemaat-jemaatnya, seperti itu ya. Karena tidak menguasai diri, tidak tahu waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Dan masuk poin yang terakhir teman-teman. Belajar percaya. Kalau yang pertama kita sudah belajar tadi. Apa yang harus kita lakukan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Yang pertama kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam perspektif Injil kita bisa datang kepada Tuhan. Karena dia menjadi Aba dan Bapa kita, sahabat kita. Dan yang kedua tadi kita sudah belajar. Ya, kita menjadi orang yang berusaha tenang dalam segala kondisi. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk tenang dalam setiap kondisi. Karena kita sudah punya perspektif Injil. Dan yang ketiga, yang terpenting, bagaimana kita belajar percaya. Belajar percaya bersama saya, katakan 2, 3. Belajar percaya. Gak ada yang bersama-sama ini. Bersama saya 2, 3. Belajar percaya. 2, 3. Belajar percaya. God loves you too much to leave you where you are. Tuhan mencintai kamu, sangat mencintai kamu, sehingga dia tidak membiarkan kamu di mana kamu sekarang berada. Dia mau terus bawa kita memiliki level percaya yang naik. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang punya permasalahan trust issue ya. Yang sangat dikit-dikit gara-gara Tuhan. Dikit-dikit Tuhan kok aku diginikan. Dikit-dikit Tuhan di mana kamu? Dia mau bawa kita. Dia mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita dalam kondisi apa adanya. Ini kasihnya Tuhan teman-teman. Kalau kita gak mau belajar percaya, di ayat 6-7 saya bacakan buat teman-teman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau tadi saya katakan Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi apa adanya. Saya mau katakan selanjutnya, kekhawatiran perlu diwaspadai dan dilawan, bukan dibiarkan dan dipelihara. Kalau kita menghadapi kekhawatiran hari-hari ini, kita harus punya sudut pandang Kristus. Belajar percaya. Kita lawan dengan perintahnya Tuhan. Ya. Saya katakan kadar kekhawatiran, jika kadarnya berlebihan, di situ akan terjadi perubahan dari perhatian, concern yang seharusnya nggak masalah dan itu bagus. Ya, perhatian yang positif atau kekhawatiran yang positif. Tetapi ketika kadarnya itu berlebihan, itu menjadi kekhawatiran, anxiety ya. Bahasa Inggrisnya ya. Gak bisa bahasa Inggris. Kekhawatiran. Tapi Tuhan mau kita lawan kekhawatiran kita.
Mungkin hari-hari ini yang nggak jelas, aku umur segini, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Bawa kepada Tuhan dalam permohonan, doa, dan ucapan syukur. Kekhawatiran perlu diwaspadai dan dilawan. Jangan dipelihara, datang bawa pada Tuhan. Belajar percaya, teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang masih kuliah, yang gak tahu nanti kerja mau kerja apa. Ya memang harus berusaha, punya planning, cari minat, kesukaan. Ya sekarang banyak sekali cara kita untuk mengetahui minat dan cara kita untuk mengetahui passion. Lakukan itu untuk Tuhan tentunya. Tetapi selain daripada itu, belajar percaya, datang bawa kepada Tuhan. Nyatakan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, teman-teman. Bagaimana tidak khawatir dan belajar percaya? Tadi saya sudah sebutkan memohon dan berdoa, ayat 6b. Doa bukan ayat 6b saya bacakan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ini ada perbedaan teman-teman di dalam slide gitu ya. Coba tampilkan slide. Doa bukan hanya tentang permohonan, sehingga dipisah tadi ya di ayat 6b. Permohonan, doa dan permohonan. Bukan doa itu permohonan, bukan ya. Doa dan permohonan artinya dipisah. Sehingga kita bisa lihat di sini ya. Doa itu bukan hanya tentang permohonan, tetapi membangun hubungan. Persandaran, bukan penyampaian tuntutan. Beda ya teman-teman. Ketika kita hanya doa itu hanya permohonan, tuntutan. Kita hanya mau ngomong, tapi kita nggak mau dengerin katanya Tuhan. Itu bukan membangun hubungan. Sekali lagi. Susah ya, saya jadi baru ini jadi wakil gembala sekitar 2 tahun. Banyak jemaat yang konseling, teman-teman. Susah karena apa? Hanya mau didengar, teman-teman. Ketika kita sampaikan firman Tuhan atau sampaikan gagasan atau coba lakukan ini, lakukan itu, enggak. Intinya cuma nyampaikan nangis-nangisnya supaya lega, nangis-nangisnya terus pulang. Seakan-akan jadi tempat sampah kasarnya gitu ya. Jangan sampai Tuhan jadikan tempat sampah, teman-teman. Bangun hubungan. Ya. Sehingga permohonan itu tidak hanya disampaikan, tetapi kita juga mau dengar katanya Tuhan. Baik lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan, saat teduh di rumah baca kebenaran firman Tuhan. Teman-teman akan lihat, coba praktekkan saja, teman-teman akan lihat ya, kalau Dia itu Allah yang hidup, firman itu hidup dan akan menolong teman-teman tepat pada waktunya. Bukan penyampaian tuntutan, tetapi persandaran. Mau gak kita bersandar sama Roh Kudus, sama firman yang Tuhan sediakan untuk kita dalam menghadapi masalah hidup kita. Dan yang terakhir teman-teman, mengucap syukur. Ayat 6 bagian B. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dengan ucapan syukur. Dikatakan seperti itu. Seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita meyakini kebaikannya dalam segala keadaan. Bukan dalam segala perubahan keadaan, tapi dalam segala keadaan. Bisa kita mengucap syukur ketika kita jatuh, sakit, punya masalah, burn out, break up, masalah-masalah yang terus berganti. Bisa mengucap syukur. Ubah pola pandang kita. Hingga kita mau belajar percaya. Sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan penyampaian dan permohonan, doa, bicara tentang persandaran diri.
Sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tidak ditentukan dengan perubahan keadaan, tetapi meyakini kebaikannya dalam segala keadaan kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, teman-teman. Sebagai penutup kita perlu menegaskan bahwa di sini Allah tidak berjanji untuk mengubah keadaan kita. Dia hanya berjanji akan memberikan kedamaian yang melampaui akal bagi kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi ya kita akan tetap diberi kedamaian. Dengan kata lain, yang Tuhan janjikan adalah penjagaan hati dan pikiran kita, bukan selalu perubahan keadaan. Ya. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-9 kalau dalam bahasa Inggris di NIV, wherever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Ya, jadikan itu suatu praktek. Tidak hanya cuma kita dengar firman, tidak hanya kita cuma tulis status firman, tidak hanya cuma kita omongkan firman itu, tetapi put it into practice. Sehingga sudut pandang Kristus itu tidak hanya sekedar di teori pemikiran kita saja, tetapi masuk dalam kehidupan kita. Ya, and the God of peace will be with you. Dan Allah yang adalah sumber kedamaian itu akan bersama-sama dengan teman-teman semua.